Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga hari ini kita dapat berkumpul untuk mendengarkan kegiatan majelis pagi. Selawat dan salam kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta kepada para keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang insyaallah istiqomah hingga akhir zaman, dan semoga kita semua tergolong kepada umat Rasulullah yang mendapatkan syafaatnya pada hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan pagi hari ini Ustazah akan menyampaikan majelis pagi tentang hidup seimbang atau yang dikenal dengan istilah tawazun. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengisyaratkan agar kita hidup seimbang, sebagaimana Allah telah menjadikan alam semesta beserta isinya berada dalam sebuah keseimbangan. Manusia dan agama Islam merupakan ciptaan Allah yang sesuai dengan fitrah. Mustahil Allah menciptakan agama Islam untuk manusia tidak sesuai dengan fitrah tersebut. Nah, anak-anak, apakah ada yang sudah tahu apa ya pengertian dari tawazun itu? Nah, tawazun itu artinya seimbang. Jadi, kita diciptakan oleh Allah dengan 3 potensi yang ada. Apa saja ketiga potensi itu? Nah, potensi yang dimiliki oleh manusia adalah jasad atau dikenal dengan jasmani, al-aql atau akal, pikiran, dan ar-ruh atau ruhani. Islam menghendaki ketiga potensi itu berada dalam keadaan tawazun atau seimbang. Nah, bagaimana apa saja yang harus kita penuhi agar agar potensi yang kita miliki itu dapat terpenuhi secara seimbang. Nah, yang potensi pertama adalah jasmani. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mukmin yang kuat itu lebih baik atau disukai Allah daripada mukmin yang lemah. Nah, anak-anak semuanya, jadi jasmani atau fisik adalah amanah dari Allah Ta'ala. Karena itu kita harus menjaganya agar terpenuhi kebutuhan jasmani kita. Agar tubuh kita kuat, maka kita harus memenuhi kebutuhan jasmani kita. Nah, apa saja ya kebutuhan jasmani kita? Nah, kebutuhan jasmani yang pertama adalah makanan. Tapi anak-anak harus ingat, makanan apa yang harus kita penuhi agar jasmani kita menjadi sehat? Nah, yaitu makanan yang halal dan baik dan juga tidak berlebih-lebihan. Yang kedua, beristirahat. Nah, jadi agar jasmani kita itu kuat, jadi tubuh kita juga memerlukan istirahat yang cukup. Kurang lebih kita diisyaratkan untuk bagi anak-anak tidur kurang lebih 8 jam sehari agar kebutuhan istirahat kalian terpenuhi, apalagi untuk anak-anak yang sekarang dalam masa pertumbuhan. Jadi waktu istirahat yang cukup itu sangat diperlukan tubuh kita, tapi juga tidak berlebihan ya anak-anak istirahatnya, sampai tidurnya dari pagi sampai malam lebih banyak tidur daripada bergerak, itu juga tidak baik untuk kesehatan jasmani kita. Selain itu, kita juga bisa memenuhi kebutuhan jasmani kita dengan hal-hal lain yang menjadikan jasmani kuat. Contohnya kegiatan olahraga. Jadi anak-anak, dengan kita melakukan kegiatan olahraga itu juga dapat memenuhi kebutuhan jasmani kita agar menjadi sehat dan kuat. Selanjutnya, potensi yang dimiliki oleh manusia adalah potensi akal. Nah, anak-anak, akal biasa dikenal dengan pikiran atau otak manusia. Apa saja kebutuhan akal? Nah, kebutuhan akal itu adalah ilmu. Tapi harus dilihat juga akal, ilmu apa yang bermanfaat untuk kebutuhan akal. Tentunya adalah ilmu yang baik.
Yang membedakan manusia dengan hewan adalah akal. Akal pula lah yang menjadikan manusia lebih mulia daripada makhluk-makhluk lainnya. Dengan akal, manusia dapat mengenali sesuatu, mencegah dari kejahatan dan perbuatan yang buruk. Jadi, dengan yang membedakan kita dengan makhluk-makhluk lainnya adalah kita dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan akal. Selanjutnya, yang ketiga adalah ruh. Apa aja kebutuhan ruh kita? Nah, kebutuhan hati kita adalah zikrullah. Apa ya yang dimaksud dengan zikrullah? Nah, zikrullah itu artinya berzikir mengingat Allah. Dengan kita memenuhi kebutuhan rohani itu akan sangat penting bagi diri kita, karena agar ruh kita tetap memiliki semangat hidup dan hati kita akan terasa. Jadi anak-anak semuanya, dengan kita tawazun atau menjalani hidup kita dengan seimbang, maka kita akan dapat meraih yang dinamakan dengan nikmat Allah berupa kebahagiaan, hati yang tenang, serta ketenangan di dalam melaksanakan ibadah. Ketika manusia tidak melakukan yang namanya tawazun, maka dia akan menjadi manusia yang ateis, yaitu manusia yang tidak mengakui adanya Allah, hanya bersandar pada akal. Kemudian jika manusia itu hanya mementingkan materi atau jasmani saja, maka manusia itu akan dikenal dengan manusia yang materialis, yang hanya mementingkan masalah jasmani, masalah materi saja. Kemudian jika manusia itu hanya berdasarkan pada hati atau batin saja, maka manusia itu akan dikenal dengan istilahnya manusia panteis atau kebatinan. Nah, jadi anak-anak semuanya, ketiga potensi yang kita miliki haruslah kita seimbangkan agar kita tidak termasuk kepada manusia yang ateis, materialis, atau panteis. Itu saja majelis pagi Ustazah pada hari ini. Semoga bermanfaat untuk anak-anak semuanya. Mohon maaf jika ada kesalahan, jika ada kekurangan. Yang benar datangnya dari Allah dan yang salah datangnya dari diri pribadi Ustazah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.